Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengar firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 38 sampai dengan 42. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian mendengar bahwa dahulu disabdakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Bila engkau dipaksa mengantarkan seorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang apa yang dimintanya, dan jangan menolak orang yang mau minjam sesuatu daripadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara dikasih Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini, musuh tetap musuh. Dalam khotbah di bukit, Tuhan mengutip hukum pembalasan kejahatan, lex talionis, yang membawa maut. Nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Hukum ini kelihatan sangat keras, tapi dimaksudkan agar orang hindari balas dendam sebagai langkah pertama menuju belas kasih. Dalam kehidupan, sering dalam menghadapi sebuah masalah dengan orang lain, kita cenderung menuntut keadilan. Dengan kata lain, apa yang terjadi pada kita harus terjadi juga pada orang lain yang berbuat salah kepada kita. Kadang kita lupa bahwa tuntutan keadilan itu sesungguhnya berasal dari rasa dendam dan amarah dalam diri kita. Karena itu, prinsip mata ganti mata, gigi ganti gigi tidak selalu dapat menyelesaikan masalah. Dalam khotbah di bukit, Yesus menjelaskan kesempurnaan hidup yang harus dimiliki seorang Kristiani. Menjadi orang Kristiani adalah menjadi orang yang radikal dalam tindakan kasih. Dalam relasi dengan orang lain, kita hendaknya belajar dari Allah sendiri yang lebih mengutamakan cinta kasih daripada hukum. Di dalam hati seorang Kristiani, hendaknya tidak ada kebencian dan balas dendam. Jika berpegang pada prinsip hidup Kristiani ini, kita tidak akan mudah mengikuti apa yang umum dipilih oleh orang lain, yakni aku yang harus hidup dan orang lain harus sengsara dan bahkan kalau perlu dilenyapkan dari muka bumi ini. Seorang Kristiani yang baik akan berbuat lebih dari apa yang biasa dilakukan oleh orang lain yang tidak mengenal Kristus. Tidak sekedar tidak membalas kejahatan orang lain, tetapi selalu berbuat baik kepada mereka yang berbuat jahat dan memberi lebih dari apa yang diminta oleh orang lain. Saudara yang terkasih, Injil memberi kepada kita satu prinsip yang dapat menyelesaikan masalah kita dengan orang lain. Setiap orang mempunyai prinsip, tetapi bukan prinsip musuh tetap musuh, melainkan prinsip pengampunan. Hanya pengampunan yang dapat menyelesaikan masalah. Konsekuensi dari prinsip ini adalah kedamaian dan kebahagiaan dialami oleh kita maupun oleh orang yang berbuat salah terhadap kita. Mengampuni orang yang berbuat salah tentulah tidak semudah membalikan telapak tangan. Pengampunan dapat menjadi mudah hanya jika kita membuka hati dan berserah kepada Tuhan dalam doa. Buah dari pengampunan adalah kedamaian. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu
serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.